Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu fi jami'i ma akhbaru bihi walau bil mazhi wal amanatu. Dan wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam oleh sifat siddiq, benar pada seluruh apa yang mereka beritakan dengannya, sekalipun yaitu dengan bercanda-canda, wal amanatu, dan wajib oleh sifat amanah. Wallahu a'lamu bissawab. Segini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, keimanan seorang anak manusia kepada Allah, mantapnya kayak apa imannya, bagusnya kayak apa imannya kepada Allah, tidak akan diterima bila tidak disertai keimanan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tidak akan dibenarkan bila tidak disertai dengan syahadatul rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita berbicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kalau ngomongin rasul, maka rasul itu memiliki sifat wajib. Ada 4. Yang nomor 2-nya malam hari ini akan kita bedah, namanya sifat amanah. Artinya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, wajib percaya, wajib mengimani bahwa yang namanya rasul memiliki sifat amanah. Kalau kita percaya, maka iman kita sah. Sebab ini namanya wajib syar'i usul. Kalau kita enggak percaya bahwa Rasul memiliki sifat amanah, maka iman kita tidak sah, ditolak. Keimanan kita kepada Allah tidak diterima. Singkatnya, yang namanya Rasul memiliki sifat namanya amanah. Apa itu amanah? Ini yang kita harus pahami. Apakah amanah-amanah yang diributi nama orang itu? Ngapa dia, gua udah pacaran setahun gua pacaran, nongki bareng sama dia, ngapa sama yang 3 hari kawinnya, baru 3 hari langsung kawin, begitu. Ngapa enggak sama gua yang udah setahun,
begitu. Kata yang 3 hari lakan sebelum janur kuning melengkung masih siapa aja. Iya, jangan dicatat. Ini amanah ini apa begitu? Amanah yang dimaksud bahwa Rasul bersifat amanah, kata Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan adalah hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu. Yang namanya amanah itu adalah, maksudnya amanah, yang namanya Rasul itu lahiriahnya maupun batiniahnya terjaga daripada mengerjakan perkara yang dilarang. Jadi yang namanya amanah artinya lahiriah Rasul, batiniah Rasul terjaga daripada mengerjakan yang makruh, apatah lagi yang haram. Apalagi yang haram. Jadi yang namanya Rasul itu amanah tuh ora pernah seumur-umur dari sejak berojol di alam dunia ampe pindah dari alam dunia ampe wafat, ora pernah ngerjain yang makruh apalagi yang haram. Tu Rasul tu maksudnya amanah. Jadi amanah-amanah itu kagak pernah ngerjain yang makruh apalagi yang haram, baik dari kecil sebelum jadi Rasul maupun sesudah jadi Rasul. Tidak pernah begitu, tidak pernah. Sehingga yang namanya Rasul itu maksum. Apa itu maksum? Terlindungi lahiriah dan batiniahnya daripada melanggar aturan Allah. Enggak ada. Itu Rasul. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya Rasul itu af'aluhum dairatun bainal wujub wal mandub. Yang namanya Rasul itu perbuatannya berkisar, kalau kagak wajib sunnah, kalau kagak sunnah wajib. Itu Rasul semuanya. Tidak ada yang mubah. Meski perkara itu mubah, maka sang Rasul niatnya karena Allah jadi naik menjadi sunnat. Enggak pernah ngerjain yang makruh seumur-umur, enggak pernah ngerjain yang haram. Dari mana bahwa Rasul itu bersifat amanah? Ada dua dalilnya. Pertama namanya dalil akli, menggunakan logika sehat. Andai Rasul itu tidak bersifat amanah,
pastilah Rasul itu bersifat khianat, sebab tidak ada beda, tidak ada alternatif lain. Kalau dia amanah berarti tidak khianat, kalau dia tidak khianat berarti amanah, kalau dia khianat berarti tidak amanah, tidak amanah. Maka andai Rasul itu tidak bersifat amanah, berarti Rasul itu sifatnya khianat. Andai Rasul khianat, itu mustahil, sebab kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti para Rasul, hal ikhwalnya, ucapannya maupun perbuatannya. Maka bila Rasul khianat, mengerjakan yang makruh atau mengerjakan yang haram, maka berarti kita juga disuruh untuk ngerjain yang makruh dan ngerjain yang haram. Dan Allah tidak pernah menyuruh untuk kita ngerjain yang makruh, apatah lagi yang haram. Di dalam surat Al-A'raf pada ayat 158, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ayo pada ikuti sang Rasul itu agar supaya kamu beroleh hidayah. Kita disuruh ngikut sama Rasul, kita disuruh ngikut sama Rasul. Kalau Rasul itu khianat, berarti kita juga disuruh ikut khianat. Dan Tuhan tidak akan mengutus wakilnya yang khianat, enggak mungkin. Maka tanemin di hati bahwa yang namanya Rasul tidak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram, sejak kecil sampai meninggal dunia, sebelum jadi Rasul maupun sesudah jadi Rasul. Baik Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, semuanya kagak ada yang ngerjain dosa, kagak ada. Lalu bagaimana tuh Nabi Adam makan buah yang dilarang? Akhirnya Nabi Adam keluar dari surga. Tuh bagaimana? Bukankah akidah itu kita harus tanemin di hati? Yang namanya Rasul itu bersifat amanah, tidak ada khianat, tidak pernah ngerjain dosa dari kecil sampailah meninggal dunia. Bagaimana kasus Nabi Adam? Bukankah Nabi Adam makan buah yang dilarang? Kalau ditanya begitu jawabannya, ya, Nabi Adam makan buah yang dilarang itu betul. Apakah dosa? Tentu jawabannya tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Allah udah jelasin dengan gamblang dalam Al-Quran pada surat Thaha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Kata Allah, demi sesungguhnya saya wanti-wanti Adam, jangan itu deketi pohon itu apalagi makan buahnya, jangan. Fanasia edah, Adam lupa. Maka Nabi Adam makan buah itu, kata Allah dalam Al-Quran, dalam keadaan
lupa. Dan orang lupa tidak maksiat. Kita siang-siang hari Ramadan, lupa minum, dosa enggak? Kenapa? Lupa. Makan Nabi Adam, kata Allah, makan buah itu berangkat dari lupa. Orang lupa tidak dosa. Lupa itu bukan maksiat. Orang lupa dihukum enggak? Enggak. Orang lupa. Tapi mengapa Nabi Adam alaihissalam kalau enggak dihukum dikeluarin dari surga? Bukankah itu dihukum? Bukan. Nabi Adam paham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebelumnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, kata Allah, ini bumi bakal dikelola Adam. Yang ngelola Adam. Kalau di surga lah, siapa yang mengelola? Wong udah fi sabiqil qudrah wal iradatil azaliyah, bahwa yang mengelola ini bumi Adam dan anak keturunannya. Maka Nabi Adam makan buah itu lupa. Nabi Adam turunnya ke bumi karena mengerti bahwa memang cara untuk turun ke bumi itu memang makan buah itu, meski dalam keadaan lupa. Kalau Nabi Adam kagak makan buah itulah kita kagak ada, nggak tahu ulu jami, nggak tahu cipulir. Justru berkat makan itu kita harus ucapin terima kasih. Lah Nabi Muhammad bakal lahir di Mekah hari Senin tanggal 20 awal. Kapan kalau Nabi Adam di surga? Maka kata Imam Ibnul Arabi mengatakan, lau kuntu makan Adam, kalaulah saya jadi Adam nggak nunggu digelitikin bini dulu, saya langsung makan aja. Andai di bumi nggak ada siapa-siapa, cuma Nabi Muhammad aja udah cukup. Yang takwa sama Allah, gara-gara makan buah itu kan ada Nabi Muhammad di bumi. Begitu. Maka Nabi Adam ini tidak dosa sebab lupa. Orang lupa nggak dosa. Tapi Al-Quran mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam disebut maksiat oleh Allah. Begini, sebablah dia orang besar. Kalau orang besar itu biar kata lupa dihukum. Orang besar mah kesalahan kecil, kalau keluarnya dari orang besar dianggapnya besar, kesalahan kecil. Kalau dari orang besar begitu. Kalau kesalahan itu jadi kesalahan kecil, kalau dari orang besar dianggap besar. Lupa aja begitu, saudara. Tapi Nabi Adam ini makan buah yang dilarang, mendidik sama kita. Ini yang harus kita jadi bahan fokus pemikiran. Betapa Nabi Adam lupa aja taubat sama Allah. Padahal Nabi Adam nih lupa taubat. 200 tahun kagak berani matanya ngangkat ke langit, malu sama Allah, nggak berani minta-minta sama Allah. 200 tahun bolak-balik aja mulutnya sampai berbusa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta mulu sama Allah diampuni dan dirahmati, padahal lupa.
kudunya juga kita yang sengaja-ngaja tuh ngerjain dosa, yang lupa aja taubat, yang sengaja kagak mau taubat, kayak dosa lebih berharga di mata kita daripada harga taubat. Lupa Adam, lupa taubat, maka taubatnya ada bukan karena dosa, tapi karena lupa. Kalau Nabi Adam itu berbuat salah, nggak bakalan menjadi nabi. Orang lupa, dimaklumi, lupa. Begitu. Maka lanjutan dalam ayatnya summa jtabah, Allah pilih Adam. Begitu. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak dosa. Jadi yang namanya Rasul, sifatnya amanah. Kagak ada yang berbuat dosa. Jangankan dosa, makruh aja kagak. Perbuatan Rasul itu perputarannya kalau nggak wajib sunnah. Terus Nabi sabanari beristighfar 100 kali, dosa juga kagak ada 100. Lah kita dosa ada nggak? Nggak banyak. Istighfar 100 saja kagak dapat, 3 kali habis sholat aja kagak, Allah melantas jalan, parah. Begitu. Ini namanya salah. Maka wajib menurut akal Rasul itu bersifat amanah. Akal sehat tidak terima bila Rasul itu bersifat khianat. Kedua, agama wajibkan kepada mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubarinya yang namanya Rasul. Sejaklah Nabi Adam sampailah Nabi akhir zaman, semuanya bersifat amanah. Tidak ada yang mengerjakan yang makruh, tidak ada yang ngerjain yang haram, sebab mereka menjadi teladan bagi kita. Ngajarin, lupa aja pakai taubat, lupa. Itu namanya pendidikan paling tinggi. Betapa taubat itu berkelas, dari dosa besar, dosa kecil yang makruh, berlebih dari yang mubah, sampai lupa. Tingkatan-tingkatan taubat berbeda-beda. Tubu ilallahi jami'a, suruh taubat dengan berbagai macam kelas kita yang berbeda-beda. Karena itu saudara, oleh karena Rasul ini memiliki sifat amanah, karena mereka memang diutus di tengah-tengah kita untuk ngajarin kita sebagai hamba Allah bagaimana cara kita duduk sebagai hamba pada derajat hamba yang sesungguhnya sebagai manusia, supaya kita duduk pada benar-benar derajat manusia. Rasul itu datang di tengah-tengah kita, ngebimbing cara kita hidup di dunia dengan benar. Rasul ini ngajarin syariat kepada kita, dan kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dalam berbagai hal ikhwal Rasul, tutur dan perbuatannya. Maka dengan kita memahami Rasul bersifat amanah, maka seyogianya bagi orang yang beriman, yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu bersifat amanah, kita kudu berupaya
menghindari dosa, kudu berupaya menghindari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa baik dosa zahir maupun dosa batin, kita wajib nyontor Rasul, wajib kita, yaitu apa? Rasul tuh demen bertaubat kepada Allah walaupun kagak pernah ngerjain, maka kita juga jangan dosa itu berharga di mata kita. Ada seorang supir ditegur oleh majikannya. Kata majikannya, bertaubat aja, bertaubat. Kata supir menjawab, ngapain gua taubat, nanti juga bakalan terjebak pada dosa. Daripada bakal taubat sambel, mendingan gak usah taubat, gak usah. Kata sang majikan, karena majikannya arif bijaksana, iya baik, nggak usah tobat, nggak apa-apa, daripada nanti udah tobat bakalan ngerjain dosa. Jadi nggak usah, mending nggak usah taubat. Baik, maka diajaklah jalan sama majikan dari pagi sampai dohor, nggak berhenti, sampai jam 1 nggak berhenti, jam 2 nggak berhenti, jalan aja naik mobil. Sampai si supir negor, bos, nggak pengen makan apa? Ini gua dari pagi belum makan. Nggak usah. Emang apa? Ngapain makan? Toh nanti juga lapar lagi. Percuma makan kalau bakalan juga lapar lagi. Mendingan nggak usah makan. Modal bos, modal. Kalau kagak makan, modal. Baru ngomong begitu dia, maafin bos, berarti saya salah. Apanya? Berarti kudu taubat. Kalau nanti ngerjain dosa, taubat lagi. Ngerjain dosa lagi, taubat lagi. Ngerjain dosa lagi, tobat lagi, ngerjain dosa lagi, tobat lagi. Pokoknya jangan sampai bosan daripada taubat sebelum bosan dari dosa. Sebelum kita bosan dari dosa, jangan berhenti bertaubat. Begitu. Selama kita bakalan lapar, makan teman lapar. Kalau kita lapar, pokoknya jangan berhenti makan. Begitu. Kalau masih lapar, terus makan. Begitu. Taubat. Bang kagak haji, ngeri gua kalau haji, nanti kagak bisa bawanya, nanti habis haji bengal lagi, repot. Ini yang kayak begini benar apa kagak nih? Benar apa kagak? Gimana cara nyadarinnya? Hah? Gimana cara nyadarinnya? Ajak naik mobil, gitu. Jangan kasih makan, begitu. Ya kalau nanti habis haji maksiat lagi, haji lagi, maksiat lagi, haji lagi. Jangan berhenti daripada ziarah ke Ka'bah sebelum berhenti maksiat. Jangan nurutin bengal sampai tua, rambut aja dari hitam udah pegel sampai putih. Mau ngapain hidup? Begitu. Musola dilewatin mulu, masjid dilewatin, lewat mulu. Sekali duduk di masjid karena banjir, emang rumahnya di bawah, masjid tinggian. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Aduh, ya
kita ini kudu amanah, menjaga dohir kita dari maksiat dohir, jaga tangan, jaga kaki, jaga mata, jaga telinga. Maksiat batin jaga, dengki, hasud, sombong, pelit, apa ni buat ni maksiat muat. Karena Rasul itu tidak pernah berbuat dosa, dan Rasul ajarin. Cuman di Adam doang yang lupa, yang lain nggak ada. Emang buat sampel tuh, lupa aja taubat. Lu yang sengaja jangan lebih berharga dosa, ada taubat. Mau ngapain itu? Rambut aja sampai taubat, dari hitam jadi putih. Maknanya taubat udah pegel ngelihat kelakuannya. Selamat tinggal dunia hitam, selamat datang dunia putih. Maka lu pada kudu main ke tempat yang putih, masjid, musola, majelis, begitu kata rambut. Begitu. Kalau sampai kagak sadar juga, ya udah kebangetan. Mau apa lagi ini? Enggak benar. Kita enggak benar. Oleh karena itu, wajiblah kita untuk bertaubat, menjaga anggota-anggota badan kita daripada mengerjakan maksiat. Kita kudu jaga. Sebab apa? Sebab kita kudu nyontor Rasul. Sehingga Rasul ajarin, dah kalau ente terjebak maksiat, taubat sama Allah. Taubat. Diajarin cara taubatnya, ajarin cara-cara taubat. Supaya apa? Supaya kita bisa nyontor Rasul. Enggak ada yang makruh, enggak ada. Andai Rasul kencing berdiri, buat Rasul tidak makruh ngebilangin kalau diri tidak dosa. Sekali doang dia diri, hanya buat ngebilangin. Kalau nongkrong terus, nanti ada ulama bilang kalau berdiri dosa. Maka Rasul cuma mau bilangin. Namanya dalam polisi itu rekonstruksi. Apa itu yang contoh-contoh doang, adegan doang. Nih lo begini gitu. Karena dia memisinya dakwah. Maka Rasul tidak ada dosa. Enggak. Jangan kita punya pikiran macam-macam. Rasul ini manusia hebat. Mau nyontoh apa aja sama dia. Terus maka nggak ada cacatnya. Jangankan Rasul, wali yang pangkatnya di bawah Rasul ada dikaruniai oleh Allah kelas mahfud. Mahfud itu terjaga daripada yang makruh, apalagi yang haram. Wali aja banyak yang boro dosa, makruh aja orang pernah ngerjain. Wali yang pangkatnya di bawah Rasul, apatah lagi Rasul maksum, wali mahfuz, terjaga. Wali ada wali kelupaan minum, pakai tangan kiri ngambil gelasnya, dia minum, habis itu nangis, taubat sama Allah. Bukan nangis doang, dia ngeluarin beras di gudangnya 8 ton,
dibagi-bagi fakir miskin. Buat apa ketika ditanya, saya sudah melanggar ajaran Rasul, minum lupa tangan kiri, lupa doang tuh tangan kiri, pakai sedekah 8 ton beras. Tuh, saking terjaganya daripada yang makruh apalagi yang maksiat. Muhammad bin Aslam radhiyallahu ta'ala begitu lupa minum pakai tangan kiri, lupa bayar kafarat 8 ton beras. Kalaulah kita nggak usah nyontoh Rasul, nyontoh dia aja nih, kayaknya rumah kita kejual. Berapa kali kita pakai sendal kiri dulu, pakai baju kiri dulu, borok kita pakai beras, nyesel aja kagak. Saking jauhnya derajat kita dari Allah, nyesel aja kagak, biasa aja, biasa. Tuh begitu saudara, wali kelas tuh kayak begitu, namanya mahfuz, terjaga, terlindung, saking amanah. Maka wajib bagi kita yang percaya bahwa Rasul bersifat amanah kudu menghindari maksiat, kudu bertakwa, menjauhi maksiat zahir maupun maksiat batin. Ibadah di akhir zaman ini yang paling tinggi jaga lidah, enggak ada lagi. Daripada berkata buruk, jaga aja, udah tinggi dah. Daripada kita puasa mulut tapi ngomongin orang berhenti susah. Kadang yang diomongin laki sendiri lagi, ibu-ibu, aduh pok laki gua mau geblek banget, yang diomongin laki gitu. Begitu, ini kan tidak benar. Lakinya geblek, kemudian malam tidur tuh sama orang geblek. Lah yang tidur sama orang geblek tuh orang geblek, sama-sama geblek, nggak usah nyela. Begitu. Jangan. Kita orang ibadah yang paling tinggi jaga mulut. Daripada ngomongin maksiat, baca sholawat, nggak bisa juga tidur aja udah, nggak usah begitu. Akhirnya ujungnya nyela ini nyela itu, capek begitu. Udah kita mau ngaji aja begitu, biar benar, pusing. Jangan diikutin yang kagak puyeng. Udah berbenah diri, taubat dari yang haram, taubat ngambil barang orang, taubat dah, demi kita menteladani Rasul yang punya sifat amanah. Ini penting. Taubat. Dulu ada orang namanya Ibrahim bin Adham, tabi'in besar radhiyallahu ta'ala anhu. Pulang dari haji, dia akan beli kurma, biasa oleh-oleh dari Arab. Tapi pas pulang haji, ibadahnya nggak ada nikmat, tahajudnya nggak enak, berat. Lalu kemudian
Dia bingung, ada apa ini? Enggak seperti biasanya. Dengarlah suara orang yang ngambil barang enggak halal, meski sebutir kurma, enggak bakalan dapat kemanisan ibadah. Begitu suara itu nyaring terdengar di kupingnya yang kagak ada orangnya, mulailah berpikir Ibrahim bin Adham, jangan-jangan waktu beli kurma yang jatuh satu butir itu lalu saya masukin di kantong kresek saya, bukan jatuh dari kantong kresek punya orang dagang, Maka balik lagi dari Baghdad ke Mekah, mau taubat gara-gara kurma iya sebut lah, bingung nyarinya. Dulu waktu haji rame, sekarang nggak haji dikit orang. Sebelah mana tokonya? Dikira-kira sama dia kayaknya mau ini, tapi yang jaga anak muda. Salah. Cari lagi, tapi diinget-ingetin nih tokonya. Udah lampe sore, akhirnya diberanikan diri. Anak muda, perasaan saya ini dulu yang jaga toko ini kakek-kakek. Begitu perasaan saya. Kenapa kamu yang jaga? Kata anak muda, iya itu abah saya. Sekarang di mana? Udah meninggal puluh hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Emang ada apa? Jadi begini Pak, kata dia, anak muda, saya ini kan dulu beli kurma, kan ada yang jatuh di bawah tuh, saya masukin kantong kresek. Saya yakin bukan punya saya, jadi saya udah pulang ke kampung, saya bayar lagi kemari. Maksud saya mau minta halal kurma yang saya udah ambil, udah meninggal ama kamu aja. Saya minta halal, halalin enggak? Kata anak muda begini Pak, abah saya itu anaknya 12, semuanya dagang kurma. Ada yang di Madinah, ada yang di Taif, ada yang di Ji'rona, gitu. Iya, dagang di tempat-tempat mikot. Jadi itu kurma bapak sebutir itu kurma warisan Pak. Bagian saya cuman 1/12. Yang bagian saya halalin. Cuman yang masih tuh 11/12 itu nggak tahu saudara-saudara saya halal apa kagak. Diparani ya Tuhan, sampai kayak gitu. Kalau di Ulu Jami ada nggak yang kayak begitu? Ini yang bener nih. Tuh berapa ongkosnya dari Indonesia ke Arab? Sampai segitunya. Orang yang pengen menteladani Rasul kayak begitu, menteladani Rasul. Maka karena itu setelah kita mengkaji sifat amanah, bahwa Rasul tidak pernah ngerjain yang makruh apalagi yang haram dari kecil sampai meninggal dunia, maka kita kudu pelan-pelan belajar menteladani Rasul, jauhi yang haram. Yang haram jauhi. Udah bisa jauhi yang haram, naik jauhi yang makruh.
dari jauh yang makruh, yang mubah berlebihan. Makan gak usah banyak-banyak no. Kalau kondangan nggak bener, maka kondangan tuh harus pakai kursi duduk. Ini kondangan udah nggak bener diri. Kalau diri mau apa juga kelihatan. Oh no, kambing guling diri kelihatan. Apa aja, air taruh di piring, ya nasi, ya ikan, ya ayam, ya daging, udah kayak gunung karang, tinggi piringnya. Habis juga kagak, ditaruh aja di bawah kursi. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Ini kagak benar. Taubat. Itu nggak benar. Taubat berapa kali kayak begitu? Taubat. Ini nggak benar. Begitu berlebihan, ujungnya habis juga kagak, dibuang aja. Mubatil, nggak benar. Ghururi wal farti fil umuri wa hama